Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8. Alhamdulillah pada hari ini Ustazah Erna berkesempatan untuk kembali menyapa kalian di pertemuan ketiga pelajaran matematika ini. Kita masih akan membahas seputar bab 1, yaitu adalah sistem koordinat. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik tertentu. Namun sebelum Ustazah Erna masuk ke materi posisi titik terhadap titik tertentu A, B, Ustazah Erna terlebih dahulu akan mengingatkan kalian mengenai materi yang sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan kemarin dan juga pertemuan sebelumnya juga akan Ustazah Erna ingatkan supaya tidak lupa. Oke, yang pertama Ustazah Erna akan mengingatkan tentang letak kuadran dan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini Ustazah Erna sudah siapkan contoh soalnya. Kita mulai dari yang letak kuadran. Sebelumnya Ustazah Erna sudah di pertemuan pertama matematika itu Ustazah Erna sudah sampaikan bahwa kuadran itu ada 4. Ini di sebelah sini adalah kuadran 1, kemudian ini adalah kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Ketika diminta menyebutkan titik manakah yang ada di kuadran 1, berarti tentu jawabannya adalah titik E. Kemudian titik manakah yang ada di kuadran 2, tentu jawabannya adalah titik F, dan seterusnya. Nah, untuk kuadran 1 ini otomatis X-nya, ini adalah X ya, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Ini sudah Ustazah Erna sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau yang ini, kuadran 2, itu X-nya, dilihat X-nya, di sini adalah negatif, kemudian untuk Y-nya itu adalah positif. Sedangkan untuk kuadran 3, X-nya negatif, kemudian Y-nya negatif. Untuk kuadran 4 berarti X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Nah, ini untuk terkait kuadran. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita coba, misal kita cari posisi titik E. Kita cari dulu koordinatnya dari titik E. Dilihat, ingat koordinat itu adalah X, Y. Jangan sampai terbalik. Dilihat titik E, kita lihat X-nya dulu. Berarti ini kita hubungkan dulu. X-nya dilihat di sini. Oh, X-nya ternyata 2. Berarti di sini kita tulis 2. Kemudian Y-nya dilihat. Ternyata Y-nya juga 2. Berarti posisi titik E 2,2 terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X yang kita lihat adalah Y-nya. Jadi berkebalikan ya. Berarti adalah 2 satuan. Terus kalau seandainya terhadap sumbu Y, berarti kita lihat. Yang dilihat kalau terhadap sumbu Y itu adalah X-nya. Berarti di sini adalah 2 satuan. Berarti posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y itu adalah terhadap sumbu X 2 satuan, terhadap sumbu Y 2 satuan. Kita lanjutkan, misal kita pakai titik F. Kita coba ya. Untuk titik F ini kita cari dulu titik koordinatnya. Nah, ini bisa dilihat. Titik F ini ada di min 2,1. Berarti ini X-nya min 2. Y-nya adalah min 1. Berarti posisi titik F ini min 2,1 terhadap sumbu X. Ingat, tadi berkebalikan. Terhadap sumbu X berarti yang kita lihat adalah Y-nya. Berarti di sini adalah 1 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y-nya itu berarti adalah 2 satuan. Yang dilihat adalah X-nya. Ingat, walaupun di sini X-nya negatif, tetap dia posisinya adalah positif nanti hasilnya 2 satuan. Karena satuan itu tidak mungkin negatif. Kita lanjutkan. Nah, itu adalah mengingat kembali posisi titik terhadap titik asal. Ini Ustazah Erna pakai soal
di tugas yang ketiga kemarin yang jadi PR-nya kalian, Ustazah Erna akan mengulas mungkin hanya contohnya 2 saja dari titik yang ada 10 titik ini. Ustazah Erna hanya akan pakai 2 titik saja. Kita coba misal yang pertama adalah posisi titik K. Ingat, cara cepatnya untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal itu berarti adalah jawabannya titik itu sendiri. Titik itu sendiri. Berarti misal yang ditanyakan adalah posisi titik K terhadap titik asal. Berarti K tinggal kita cari aja. K itu koordinatnya berapa? Dilihat di sini. Koordinatnya dari K, berarti ini kita hubungkan gini. X-nya ternyata ada di min 6, koma, Y-nya ada di min 4. Berarti dari sini bisa kita simpulkan posisi titik K terhadap titik asal itu jawabannya ya min 6, min 4. Hanya saja kesalahan dari kalian kemarin adalah mungkin sebaiknya bisa ditambahi dengan keterangan. Berarti ini, ingat ini tadi X, ini adalah Y. Nah, sekarang kita buat keterangannya. Ini pertama dari 6. Ingat, walaupun di sini negatif, itu hanya pertanda saja. Untuk keterangannya nanti tetap positif. 6 kemana? Ingat, kalau X, Ustazah Erna ingatkan lagi ya. X itu, kalau ke kanan, berarti positif. Tapi, kalau ke kiri, berarti negatif. Nah, dilihat ini X-nya. X-nya negatif, berarti arahnya kemana? 6 ke kiri. Nah, sekarang kita akan coba cari yang Y-nya. Y-nya juga hampir sama seperti ini tadi. Kalau Y itu berarti jalannya atas sama bawah. Kalau atas itu berarti positif. Kalau bawah berarti adalah negatif. Nah, sekarang dilihat di sini, di Y-nya, Ustazah Erna ulangi, tadi K-nya, jadi posisi titik terhadap titik asal, tadi langsung di koordinatnya, berarti min 6, min 4 titiknya, tapi untuk keterangannya, ini 6. 6 itu adalah punyanya X, berarti 6 kemana? Karena negatif, X itu berarti ke kiri. Kemudian untuk Y-nya dilihat, 4. 4Y itu negatif, berarti dia ke bawah. Nah, itu contohnya, posisi titik terhadap titik asal. Sekarang kita coba satu contoh lagi. Misal kita pakai adalah N. N ini ya. Kita cek dulu aja untuk titik ini. Berarti posisi titik N terhadap titik asal ya langsung jawaban dari titik N itu sendiri. Kita lihat N-nya. Berarti di sini adalah 1, min 3. Ini adalah X, ini adalah Y. Berarti keterangannya bagaimana? Kita mulai dari X dulu, berarti 1 karena positif, X berarti ke kanan. Nah, kemudian kalau yang Y-nya itu 3 ya berarti ya. Tapi karena negatif, Y berarti jalannya dia ke bawah. Nah, mungkin itu tadi sedikit untuk mengulas kembali materi sebelumnya. Kita lanjutkan untuk materi ini, yaitu adalah untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, yang pertama yaitu adalah posisi titik terhadap titik tertentu A,
B. Nanti kita akan coba dengan cara panjang dulu, kemudian Ustazah Herna akan sampaikan untuk cara lebih ringkasnya seperti apa. Dilihat, di sini Ustazah Herna sudah berikan contoh gambar bidang kartesiusnya, ada titik A, B, C, dan D. Nah, anak-anakku sekalian, untuk cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B, berarti langkah yang pertama itu tentukan titik acuannya dulu. Nanti Ustazah Herna beritahukan ya. Untuk yang kedua, hitung langkah ke kiri atau ke kanannya. Nah, ini berarti ke kiri atau ke kanan, otomatis nanti sebagai X. Kemudian yang ketiga, hitung langkah ke atas atau ke bawah, berarti nanti sebagai Y. Setelah itu, posisi titik terhadap titik tertentu jadilah X, Y setelah dihitung yang bagian 2 dan 3. Nah, ini contohnya. Misal yang pertama, tentukan posisi titik A terhadap titik B. Ingat, langkah pertama tadi adalah tentukan titik acuannya. Ketika pertanyaannya adalah posisi titik A terhadap titik B, otomatis acuannya adalah titik B. Jadi acuannya adalah di yang bagian belakang ini. Nah, karena acuannya titik B, kita coba. Ini titik B di sini, ini titik A-nya di sini. Kita coba ingat, berarti setelah menentukan acuannya, hitung langkah ke kiri atau ke kanannya. Lihat, B mau menuju ke A. Kira-kira berapa langkah ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 langkah ke kiri tentunya. Hati-hati dengan kanan dan juga kirinya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah sudah sampai sini, kita lanjutkan jalan berikutnya. Oh, ternyata jalannya adalah ke bawah. 1, 2. Berarti 2 satuan ke bawah. Kalau sudah, tadi kan langkah pertama sudah menentukan titik acuannya adalah B. Kemudian hitung langkah ke kiri atau ke kanannya. Ini sudah 9 satuan, ini jadi X. Ini jadi X. Kemudian hitung langkah ke atas atau ke bawah. Ini sudah ada 2 satuan, ini jadi Y. Kalau sudah bagaimana? Berarti bisa kita simpulkan bahwa posisi titik A terhadap titik B, koordinatnya itu adalah min 9, min 2. Ingat, titik itu kan X, Y. X-nya tadi 9. Karena dia ke kiri, ingat, X itu kalau ke kiri berarti negatif. Makanya di sini negatif 9. Kemudian Y-nya ini kan 2, makanya di sini 2. Negatifnya karena Y-nya itu ke bawah berarti harus negatif. Jadi posisi titik A terhadap titik B itu adalah negatif 9, negatif 2. Kemudian yang kedua, tentukan posisi titik D terhadap titik A. Titik D terhadap titik A. Ingat, berarti langkah pertama tadi adalah tentukan titik acuannya. Berarti kalau titik D terhadap titik A, acuannya ingat yang belakang ya. Berarti adalah titik A acuannya. Nah, acuannya adalah titik A. Berarti dilihat di sini, ini adalah titik A. Kemudian terhadap titik D, D-nya di sini. Berarti kita coba cari satu persatu. Ingat, langkah yang kedua, hitung langkah ke kiri atau ke kanannya. Dilihat dari titik A, mau ke titik D. Berarti ini 1 langkah. Kemana? Ternyata 1 langkah ke kiri. Kemudian kalau sudah, kita cek yang ketiga, yaitu adalah hitung langkah ke atas atau ke bawah. Itu nanti sebagai Y. Berarti kita cek dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 satuan ke bawah. Berarti dari situ bisa kita simpulkan bahwa posisi titik D terhadap titik A itu adalah negatif 1, negatif 9. Kenapa kok di sini negatif 1? Karena ini tadi satu satuan dan dia jalannya ke kiri. Berarti kan kalau ke kiri tadi kan X-nya negatif. Kemudian sekarang ini negatif 9-nya itu diperoleh karena dia 9 satuan ke bawah. Kalau ke bawah tadi Y kan berarti kan negatif. Nah, itu adalah cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Berikut
berikutnya, kesimpulannya untuk posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Ini pakai yang tadi lagi, tapi kita pakai cara yang lebih ringkas ya. Berarti kalau tadi kan harus ngitung langkahnya. Dilihat soal yang pertama, soalnya sama kayak yang tadi. Posisi titik A, tadi titiknya adalah negatif 4,3 terhadap titik B, itu adalah 5,5. Langkahnya itu adalah ini pertama X-nya dikurangkan. Jadi X depan yang ini, dikurangkan sama X yang belakang ini. Berarti ini dikurang. Kemudian berikutnya nanti Y yang depan ini dikurang sama Y yang belakang ini. Kita coba cek hasilnya ya. Nah, berarti dilihat, berarti tadi kan X depan, berarti negatif 4. Ingat, mulainya dari depan ya. Negatif 4 dan selalu dikurang. Dikurangi 5,3 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah negatif 9, negatif 2. Ini berarti adalah posisi titik A terhadap titik B. Kalau minta dikasih keterangan ya sudah tinggal dikasih keterangan aja. Ini X ya. Ini Y, kita kasih keterangan. Berarti X-nya berarti 9 ke mana? Karena ini negatif berarti 9 ke kiri. Kemudian Y-nya ini 2 ya. Karena dia negatif berarti 2 satuan ke bawah. Itu jadi nanti ringkasnya seperti itu, harus mengurangkan. Tapi untuk di sini, untuk pakai cara yang lebih ringkas ini, kalian harus teliti dengan operasi hitung bilangan bulatnya. Kemudian kita coba soal yang kedua, soalnya masih sama dengan yang tadi. Posisi titik D negatif 5, negatif 6 terhadap titik A negatif 4, negatif 4,3. Caranya sama seperti yang atas tadi. Pertama, X-nya dikurangkan. Jadi yang X yang depan dikurangkan sama X yang belakang, dikurang. Kemudian Y-nya dikurangkan juga, Y yang depan dikurangkan sama Y yang belakang. Nanti jadilah seperti ini. Berarti jadinya negatif 5 dikurangi negatif 4. Kemudian negatif 6 dikurangi 3. Nah ini ingat, ini otomatis jadi plus ya. Berarti negatif 5 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah negatif 1, negatif 9. Ini adalah posisi titik D terhadap titik A. Kalau mau kita kasih keterangannya, berarti boleh dikasih keterangan ini X, ini Y, berarti keterangannya adalah 1 ke kiri. Kemudian 9 ke bawah. Nah, ini anak-anak kelas 8 sekalian, ini adalah untuk materi posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Mungkin sampai di sini untuk materinya. Nanti untuk hal-hal yang sekiranya kurang dipahami bisa langsung ditanyakan via Jabri ke Ustazah Erna. Untuk terkait penugasan akan disampaikan melalui WA grup pembelajaran matematika. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah Erna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran dari Bu Erna dengan baik. Semoga juga bisa memahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.